Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas materi hukum panitensir bagian yang ketiga. Namun sebelum kita melanjutkan kepada pokok materi, jangan lupa untuk subscribe yang satu ini. Hukum panitensir bagian yang ketiga. Arti pidana dan pemidanaan. Sebelum membicarakan masalah jenis-jenis pidana yang dikenal orang di dalam hukum pidana Indonesia, sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu yaitu apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan pidana itu sendiri. Menurut Profesor Van Hemel, arti dari pidana atau straf menurut hukum positif dewasa ini adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara. Menurut Profesor Simons, pidana atau straf itu adalah suatu alat yang digunakan oleh suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap satu norma yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah. Arti dari pemidanaan. Profesor Sudarto menyebutkan tentang hal tersebut. Perkataan pidana itu adalah sinonim dari perkataan penghukuman. Ya, tentang hal tersebut berkatalah beliau, ya, penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atas memutuskan tentang hukumannya. Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, tetapi juga hukum perdata. Karena tulisan ini berkisar pada hukum pidana dalam perkara pidana yang kerap kali sinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam ini mempunyai makna sama dengan sentence dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Belanda juga dengan perpordeling. Nah, jenis-jenis pidana pada waktu yang disebut pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1964. Dulu Undang-Undang Kitab Undang Hukum Pidana dikenal dengan Wetboek van Strafrecht voor Indonesia, yang kemudian berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1964 telah diubah menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Menurut ketentuan dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenal dua jenis hukum pidana. Pertama, yaitu pidana tambahan dan pidana pokok. Berdasarkan sejarah, ya,
sejarah hukum pidana mulai diberlakukan di Indonesia berdasarkan konflik Besluit atau putusan kerajaan tanggal 15 Oktober 1915 nomor 33 Stadblad tahun 1915, nomor 732 Junto Stadblad tahun 1917 nomor 497 dan nomor 645 mulai tanggal 1 Januari 1918. Hukum pidana Indonesia hanya mengenal dua jenis pidana tambahan, pokok dan pidana tambahan. Kemudian pada tanggal 31 Oktober 1946, Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia mendapatkan satu macam pidana pokok yang baru, yaitu yang disebut dengan pidana tutupan. Seperti yang telah diketahui dari sejarah pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita, para perencananya tidak sedikit mengalami kesulitan untuk merencanakan suatu kitab undang-undang yang bersifat nasional karena ada ikut campur tangan pihak Belgia yang berkepentingan agar kitab undang-undang hukum pidana yang akan diberlakukan di negeri Belanda jangan sampai mirip dengan Criminal White Book yang pernah dimiliki oleh negeri Belanda pada tahun 1809. Dan jangan pula mengikuti kode penal yang pernah diberlakukan di negeri Belanda oleh pihak Prancis sejak tahun 1811, yaitu sejak kerajaan Holland disatukan dengan Prancis. Karena undang-undang hukum pidana yang telah dibuat pada tahun 1815 akhirnya telah berhasil menjadi satu undang-undang karena adanya keberatan dari pihak Belgia dengan alasan bahwa rencana undang-undang tersebut telah dibuat berdasarkan Criminal White Book Pour het Koninklijk Holland tahun 1809. Kemudian rencana undang-undang hukum pidana yang telah dibuat pada tahun 1827 kembali telah tidak berhasil menjadi suatu undang-undang karena adanya keberatan dari pihak Belgia dengan alasan bahwa rencana undang-undang tersebut telah dibuat berdasarkan kode penal Prancis, sehingga pada akhirnya suatu rencana undang-undang pidana yang baru telah berhasil menjadi suatu undang-undang yang melahirkan kitab undang-undang hukum pidana dewasa ini yang juga berlaku di Indonesia pada Januari 1918, ini yang dikenal dengan kitab undang-undang hukum pidana. Kitab undang-undang hukum pidana kita tidak mengenal adanya adanya suatu kumulasi dari pidana-pidana pokok yang ancaman bagi suatu pidana tertentu, khususnya pidana penjara dengan pidana denda atau pidana kurungan dengan pidana denda. Ini tidak berarti hukum pidana Indonesia tidak mengenal adanya suatu kumulasi dari pidana-pidana pokok yang telah diancamkan bagi suatu tindak pidana tertentu. Hal ini dapat dilihat dalam tindak pidana khusus yang terletak di luar dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, di mana ketentuan pidana di dalam pasal 12 Kitab Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, pasal 12, 21 dan 22 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu juga diketahui dalam Undang-Undang Darurat pasal 6 ayat 1 huruf A, B, dan C, ini Undang-Undang Darurat nomor 7 tahun 1955 tentang penyidikan, penuntutan, dan peradilan tindak pidana ekonomi. Nah, menurut ketentuan pidana,
hakim dapat menjatuhkan pidana penjara atau pidana kurungan secara bersama-sama dengan pidana denda, atau ia dapat menjatuhkan pidana penjara atau pidana kurungan saja tanpa menjatuhkan pidana denda, ataupun ia dapat menjatuhkan pidana denda saja tanpa menjatuhkan pidana penjara atau pidana kurungan bagi terdakwa. Oleh karena itu, di dalam kumulasi dari ancaman pidana yang terdiri dari satu pidana pokok seperti itu, kepada hakim masih diberi wewenang untuk menjatuhkan lain pidana kecuali dari suatu kumulasi dari pidana-pidana pokok, maka kumulasi seperti itu disebut kumulasi tidak murni dari ancaman pidana yang terdiri atas lebih dari satu pidana pokok. Menurut sistem pemidanaan kita, penjatuhan dari pidana tambahan sifatnya adalah fakultatif, dalam arti hakim tidak selalu harus menjatuhkan suatu pidana tambahan, yaitu pada waktu ia menjatuhkan suatu pidana pokok bagi seorang terdakwa. Mengenai keputusan apakah di samping menjatuhkan suatu pidana pokok bagi seseorang terdakwa, hakim masih merasa perlu atau untuk menjatuhkan suatu pidana tambahan, hal mana sepenuhnya diserahkan kepada pertimbangan hakim itu sendiri. Nah, sebagaimana contoh dalam Mahkamah Agung Republik Indonesia tegas telah mengemukakan pendiriannya bahwa perbuatan menambah-nambah jenis pidana yang telah ditentukan di dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan lain-lain jenis pidana adalah terlarang sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung nomor tanggal 11 Maret tahun 1970 nomor 59 K/1969. Bahkan dengan putusan kasasinya yang lain, Mahkamah Agung telah membatalkan pidana tambahan yang telah dijatuhkan oleh suatu pengadilan negeri karena di dalam putusannya pengadilan negeri tersebut telah juga menghukum terdakwa untuk membayar kerugian yang diderita oleh negara dengan sejumlah uang tertentu. Tertuang di dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 13 Agustus 1974 nomor 61 K/1973. Nah, perlu diketahui bahwa ancamannya dua pidana pokok secara kumulatif bagi seseorang karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana tertentu merupakan suatu perkembangan baru Indonesia yang menyimpang dari kehendak pembentuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Menurut memori Pantolectoning, penjatuhan dari dua macam pidana pokok secara bersama bagi seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana tertentu tidak dapat dibenarkan dengan alasan bahwa pidana berupa perampasan kemerdekaan dengan pidana berupa denda itu mempunyai sifat dan tujuan yang sangat berbeda. Akan tetapi, Prof. Simons di sini ternyata telah mempunyai pendapat lainnya, ini bahwa penjatuhan dari dua macam pidana pokok pada suatu saat yang sama bagi seseorang yang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana tertentu itu dapat dibenarkan, khususnya apabila tindak pidana tersebut telah dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan suatu keuntungan. Demikianlah materi hukum penitensi bagian yang ketiga. Akhir kata saya ucapkan